Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman semua. Berjumpa lagi di channel Mr. Advan Perry. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara menurunkan demam pada anak dan kapan kita harus waspada terhadap demam pada anak. Oke, kita lanjutkan. Eh, Jadi demam pada anak tidak selalu berbahaya ya, dan sebagian besar dapat mereda dengan sendirinya dalam waktu beberapa hari. Demam sebenarnya merupakan reaksi tubuh untuk memerangi infeksi secara alami. Ya, jadi demam itu ya suatu hal yang normal ketika suatu tubuh mengalami suatu infeksi atau peradangan ya. Infeksi tersebut bisa disebabkan oleh virus, bakteri, atau parasit. Beberapa kondisi lain seperti penyakit autoimun atau efek dari imunisasi bisa juga menyebabkan demam ya. Jadi beberapa kondisi penyakit atau setelah pasca imunisasi ya teman-teman ya juga bisa menyebabkan anak menjadi demam. Untuk demam yang tergolong ringan, ada beberapa cara untuk menurunkan demam yang dapat dilakukan di rumah. Yaitu anak yang demam ditandai dengan kenaikan suhu tubuh mencapai 38 derajat Celcius ya. Kita untuk mendapatkan suhu ini kita perlu alat yang namanya termometer ya teman-teman ya. Termometer yang harus sedia standby di rumah. Anak yang demam juga mungkin akan tampak lebih lemas, rewel, sering menangis, gelisah, susah tidur, hingga kurang mau makan ataupun minum. Ya, ini adalah tanda-tanda anak terserang demam, ya, selain dari suhunya lebih dari 38 derajat Celcius. Langkah pertolongan pertama untuk menurunkan demam pada anak, yang pertama berikan kompres ya. Berikan kompres pada tubuhnya dengan menggunakan kain yang sudah direndam dalam air biasa atau sedikit hangat ya, selama 20-30 menit ya. Digunakan air biasa saja ataupun air hangat dengan tujuan untuk membuat pori-pori kulit itu terbuka agak melebar sehingga panasnya bisa keluar ya. Kompres dapat ditempatkan pada dahi ya, di dahi ataupun di dada ataupun di perut atau di ketiak anak ya saat dia tidur ataupun berbaring. Jangan lupa untuk mengganti kompres ketika mulai kering ya teman-teman. Selain itu, pantau suhu tubuh anak secara berkala setiap 1-2 jam setelah memberikan kompres ya. Jadi pemantauan suhu itu sangat penting ya teman-teman ya untuk mengetahui uh, suhu tubuhnya berapa, sudah menurun atau tidak. Kemudian hindari baju tebal ya teman-teman ya. Pilihlah baju untuk si kecil dengan bahan yang nyaman ya dan tidak terlalu tebal. Hal ini karena saat menggunakan pakaian yang tebal, tubuhnya akan kepanasan dan sulit mengeluarkan panas tubuh. Ya, jadi dengan adanya pakaian yang tebal, maka suhu tubuhnya itu tidak keluar sehingga demamnya itu sulit untuk turun. Jika si kecil merasa meriang atau kedinginan, pakailah pakaian yang nyaman dan dapat menyerap keringat, sehingga serta selimuti tubuhnya dengan selimut yang tipis. Ya. Berikan anak makanan dan minuman yang cukup ya. Jadi pastikan kebutuhan cairan dan nutrisi si kecil tercukupi untuk mencegahnya terjadinya dehidrasi ya teman-teman ya. Jadi cairan ini sangat penting ya. Karena jika kekurangan cairan maka anak akan mengalami dehidrasi dan itu akan berakibat fatal ya. Bila masih memberikan ASI ya, jadi bila masih ASI eksklusif pastikan ia disusui sering mungkin ya teman-teman ya. Karena untuk ASI eksklusif tidak boleh diberikan air putih, hanya boleh minum air ASI dari ibunya ya. Jadi berikanlah sesering mungkin ASI eksklusif untuk menghindari kekurangan cairan atau dehidrasi. Akan tetapi bila si kecil sudah mulai mengkonsumsi MPASI atau makanan padat, bisa melanjutkan pemberian ASI sambil memberikan cukup air putih ya teman-teman ya. Meskipun masih sudah MPASI, tetap saja jika air susu ibunya masih keluar, maka tetap dilakukan pemberian ASI karena ASI ini sangat besar manfaatnya.
termasuk untuk menurunkan demam, serta dibarengi dengan memberikan cukup air putih. Dan jaga suhu ruangan ya, pastikan suhu kamar atau suhu ruangan tetap sejuk dan nyaman bagi si kecil. Boleh menyalakan pendingin ruangan, tetapi pastikan suhu tidak terlalu dingin. Juga bisa menggunakan kipas angin dengan kecepatan yang rendah. Jadi suhunya, jika menggunakan AC, suhunya jangan terlalu dingin, yang sedang-sedang saja ya. Agar tidak, hanya sekedar untuk agar ruangan itu sejuk ya, tidak hangat, tidak panas. Perlu diingat, hindari mengarahkan kipas angin atau AC langsung menghadap suhu tubuh si kecil karena dapat membuatnya kedinginan. Ya, jadi jangan mengarahkan kipas angin itu ke tubuh anak, atau AC itu langsung tubuh anak. Bisa kita arahkan ke bagian sisi kamar yang lain. Kemudian mandikan dengan air hangat ya. Saat anak demam tetap diperbolehkan memandikan si kecil asalkan menggunakan air hangat. Hindari memakai air dingin karena bisa menyebabkan suhu tubuhnya bertambah tinggi dan membuatnya menggigil karena kedinginan ya. Jadi jika kita menggunakan air dingin untuk mandi, ya itu tidak hanya membuat kecil kedinginan, dia juga bisa membuat suhu tubuhnya bertambah tinggi. Ya, sebaiknya menggunakan air hangat karena itu tadi bisa membuka atau melebarnya pori-pori sehingga panas yang ada dalam tubuh itu bisa keluar sehingga suhu tubuh bisa menurun. Kemudian memberikan obat-obat pereda demam ya. Artinya obat-obat yang berwarna hijau ya teman-teman ya. Mereknya warna hijau ya seperti ini. Jadi obat yang aman ya, yaitu paracetamol misalnya ya. Tapi gunakanlah paracetamol itu dengan bijak ya. Perhatikan dengan baik-baik tanggal expire-nya, kemudian dosisnya ya. Dosis paracetamol itu harus disesuaikan dengan usia dan berat badan anak ya. Atau jika kesulitan untuk menghitungnya, hitung dosisnya, ikutilah petunjuk sesuai dengan yang ada pada kemasan ya. Biasanya sudah ada petunjuknya jika kita tidak bisa menghitung berdasarkan usia ataupun berat badan anak. Obat ini tidak disarankan diberikan pada bayi berusia kurang dari 2 bulan ya, tanpa pemantauan dokter. Jadi kalau kita bayinya itu berumur 2 bulan kurang dari 2 bulan, maka kita harus segera mungkin untuk membawanya ke dokter anak ya teman-teman ya. Kemudian kapan sih demam harus diwaspadai ya? Meskipun di awal tadi demam itu merupakan suatu hal yang wajar atau normal jika tubuh mengalami infeksi dan sebagainya atau imunisasi. Tetapi kita juga harus mewaspadai kondisi-kondisi demam yang harus kita waspadai. Yang pertama ada tanda-tanda dehidrasi, teman-teman ya. Jika anak itu kulitnya itu keriput ataupun tidak seperti biasanya kulitnya, maka kita harus mewaspadai ya. Begitu juga dengan diare ya, muntah-muntah ya, kemudian bibir kering, kemudian menangis tapi tidak ada air mata ya. Itu tanda-tanda dehidrasi ya teman-teman ya. Karena tidak ada air untuk dikeluarkan ya, sehingga dia menangis tanpa disertai dengan air mata ya. Ini tidak mau makan atau menyusu ya. Jadi sudah dehidrasi, tidak mau makan, artinya tidak ada cairan pengganti di tubuh tersebut. Kemudian sedangkan tubuh kita itu butuh cairan ya. Kalau dia tidak mau makan atau tidak menyusu, maka cairannya otomatis semakin berkurang. Kemudian juga jarang buang air kecil ya, atau tidak buang air kecil sama sekali ya, karena apa yang mau dibuang karena tidak ada asupan cairan. Kemudian waspadai juga jika terjadi kejang ya, dan tampak sangat lemas, kemudian lebih sering mengantuk ya, sakit kepala saat napas, kulit pucat atau tampak kebiruan, dan kadang-kadang bisa pingsan. Ini harus waspada dan segera bawa ke spesialis anak ataupun ke rumah sakit terdekat ya, atau fasilitas kesehatan terdekat secepatnya, segera langsung dibawa ya, harus diwaspadai. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini, semoga ada manfaatnya. Like, subscribe, dan share jika
kalian merasa itu bermanfaat. Komen jika ada pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.